Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Shadaqallahul Azim. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran 5 tentang sholat kewajibanku. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, berarti telah menegakkan agama. Anak-anakku sekalian, bisa diibaratkan ketika ada sebuah rumah, dia tidak memiliki tiang. Apakah rumah itu bisa tegak? Tentu tidak. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, kita harus menjaga sholat kita harus menegakkan sholat. Karena apa? Menegakkan sholat sama dengan menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkan sholat, berarti meruntuhkan agama. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat, sama halnya dia tidak menegakkan agamanya. Sama halnya dia ingin meruntuhkan agamanya. Karena di dalam sholat ini banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Salah satunya mengajari kita tepat waktu, mengajari kita untuk bersama-sama dalam sholat berjamaah, mengajari kita rendah hati, mengajari kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah setiap sholat itu sudah memiliki ketentuan waktu masing-masing. Sholat subuh dilakukan pada waktu pagi hari, sholat zuhur dilakukan pada waktu siang hari, sholat asar dilakukan pada waktu sore hari, sholat maghrib dilakukan pada waktu petang, sholat isya dilakukan pada malam hari. Tidak boleh kita melaksanakan sholat subuh pada waktu duhur. Tidak boleh kita melaksanakan sholat duhur pada waktu maghrib. Tidak boleh juga kita melaksanakan sholat subuh pada waktu isya. Di sini karena apa? Karena sholat itu sudah memiliki ketentuan waktunya masing-masing.
Misalnya anak-anakku sedang asik bermain pada waktu asar, sudah masuk waktu sholat asar, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kalian tidak segera melaksanakan sholat. Kalian berkata, nanti sajalah aku sholat asar di waktu sholat maghrib. Itu tidak boleh. Ya, sekali lagi itu tidak boleh dilakukan. Sholat asar, waktunya di sholat asar. Maka ketika masuk sholat, hendaknya kita bersegera untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya adalah inti ibadah sholat. Agar kita lebih yakin dalam melaksanakan sholat, kita harus memahami apa inti dalam ibadah sholat. Sholat artinya doa. Dalam segi bahasa, sholat dapat diartikan berdoa. Karena di dalam rangkaian sholat sendiri memang banyak sekali bacaan-bacaan yang mengandung doa. Contohnya misalnya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di dalam bacaan ketika kita duduk iftirosi, itu intinya doa semuanya. Di dalam surah Al-Fatihah misalnya, Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Itu juga doa, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ini adalah definisi dalam istilah. Salat itu adalah rangkaian ibadah tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan kemudian diakhiri dengan salam. Gerakan yang pertama kali kita lakukan dalam sholat adalah takbiratul ihram. Setelah kita niat, usolli fardul maghribi thalatha raka'atim mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian kita takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Kemudian tangan disedekapkan. Setelah itu membaca doa iftitah. Itu yang dimaksud takbiratul ihram, yaitu gerakan awal sholat. Dan gerakan akhir sholat adalah salam. Setelah kita selesai melaksanakan semua rangkaian ibadah sholat sampai dengan tasyahud akhir atau tahiyat akhir, kemudian kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, menghadap ke kanan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, menghadap ke sebelah kiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan salam. Loh, Pak, bukannya gerakan terakhir sholat itu ketika kita sudah wal afwa inal hisab, mengusapkan tangan ke muka, ke wajah, itu sudah selesai? Tidak, itu boleh dilakukan. Tapi yang menjadi syarat rukun yang wajib adalah sampai dengan salam. Itu pun salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua ini hukumnya sunnah. Kalau misalnya kalian terburu-buru, misalnya kalian pada saat itu ketika salam pertama, ketika menghadap kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba kalian buang angin atau kentut, sudah sah sholatnya karena sudah selesai salam yang pertama. Tidak pakai salam yang kedua tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, itu dihukumi sunnah. Yang wajib adalah salam yang pertama, berarti itu menandakan rukun sholat telah kita laksanakan semuanya. Dan kemudian sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini maksudnya apa? Di awal tadi disebutkan sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Kemudian di sini disambung, sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan sholat ini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya. Ketika dia sedang bekerja, ketika dia sedang berdagang, ketika dia sedang bertani, apakah ketika hamba ini mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia bergegas melaksanakan sholat atau tidak? Ketika dia berdagang mendengar azan, kemudian dia bergegas melaksanakan sholat, berarti dia benar-benar membuktikan bahwasanya dirinya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika mendengar suara azan, dia tetap bertani, dia tetap bercocok tanam di sawah, mengabaikan suara azan, berarti dia belum membuktikan pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat, posisi kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika kita sujud. Nah, di dalam sujud ini adalah salah satu tempat doa kita akan mustajabah, akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita belajar untuk melaksanakan sholat dengan tertib sesuai waktunya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Selanjutnya adalah melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas yang pertama ya, karena memang sholat adalah ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya hanya karena Allah Ta'ala. Berdoa, tadi sudah dijelaskan, rangkaian di dalam sholat itu memang banyak sekali bacaan-bacaan yang mengandung unsur doa. Ya, jadi memang doa. Sholat itu berdoa kepada Allah, hanya saja ditambahi dengan gerakan-gerakan tertentu dan bacaan-bacaan tertentu. Ya. Kemudian memohon ampun kepada Allah. Di dalam sholat kita juga diajarkan agar kita meminta ampun kepada Allah. Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan kasihanilah aku. Ya, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Itu semuanya meminta kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu juga bisa diartikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Berarti orang yang tidak sholat, dia adalah orang yang sombong, orang yang kufur kepada Allah. Karena tidak bersyukur, sudah diberikan kesehatan, tapi dia tidak menggunakannya dengan baik, tidak menggunakannya untuk beribadah kepada Allah. Namanya tidak bersyukur. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Nah, ini juga hal yang sangat penting sekali dan harus kita ingat. Pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah bagaimana sholat kita. Kalau sholat kita baik, ya Allah kata malaikat, sholatnya ini baik. Oh, ya sudah, masukkan dia ke dalam surga. Amal lain bagaimana? Amalan lain sudah dianggap baik. Karena sholat ini sudah menentukan amalan-amalan yang lain. Kalau dalam sholat dia bermasalah, artinya dia sering meninggalkan sholat, sering lalai dengan sholatnya main-main, maka hal ini akan membuat dirinya celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sholatnya bagus, kalau kita sholatnya khusyuk, kalau kita sholatnya tepat waktu, bisa menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena orang yang sholatnya baik, maka secara otomatis dia dekat dengan Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, maka secara otomatis dia tidak akan berani melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Oleh karena itu, mari kita berusaha belajar memperbaiki kualitas sholat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anakku sekalian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat
dan menjadikan kita semakin rajin sholat, semakin berusaha untuk tidak meninggalkan sholat. Tidak boleh memilih-milih sholat. Mari kita belajar sholat sejak kecil, karena anak yang belajar sholat sejak kecil, ketika dia dewasa, dia tidak akan mudah untuk meninggalkan sholat. Tetapi berbeda ketika anak sedari kecil dia sudah terbiasa meninggalkan sholat, maka ketika dia dewasa, dia juga akan biasa-biasa saja ketika dia meninggalkan sholat. Baik anak-anakku sekalian, mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca surah Al-Asr. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca surah Al-Asr dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.